Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Nur Sakinah, NPM 19691035. Di sini saya akan menjelaskan materi yakni berupa mata pelajaran IPA. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu video pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan memberi tahukan apa saja yang termasuk di dalam kompetensi dasar di dalam mata pembelajaran kali ini. Nah, jadi untuk kompetensi dasarnya itu adalah untuk pembelajaran kelas 5, tema 2, dan subtema 1. Nah, jadi kompetensi dasarnya itu yang pertama itu ada menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, serta tanggung jawab di dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan juga masyarakat. Selanjutnya itu, yang ketiga itu adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Dan benda-benda yang dijumpainya baik itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di masyarakat sekelilingnya. Selanjutnya itu yang terakhir itu adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan juga komunikatif. Di dalam bahasa yang jelas, biasanya itu harus sistematis, logis, kritis. Nah, di dalam karya estatis, biasanya di dalam gerakan mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku atau sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi itu merupakan kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh peserta didik nantinya. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar apa saja nih yang harus dipelajari untuk pembelajaran IPA pada kali ini, yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi semua mata pelajaran itu pasti mempunyai tujuan mata pembelajaran yang mana tujuan itu harus dicapai ketika pembelajaran berlangsung. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama itu, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pernyataan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari bacaan teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa. Selanjutnya, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Selanjutnya, dengan berdiskusi dan mencari informasi di dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu kita memakai dari tujuan pembelajaran poin ketiga. Nah, yakni dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Di sini saya memakai sebuah media pembelajaran berupa media gambar yang nantinya akan memudahkan peserta didik di dalam mencermati sebuah teks yang ada di dalam sebuah gambar tersebut. Oke, karena kita sudah mengetahui nih apa saja yang termasuk di dalam tujuan, termasuk di dalam tujuan pembelajaran, dan juga yang termasuk di dalam kompetensi dasar di dalam materi kali ini, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran IPA, yakni mengenai hewan-hewan yang bagaimana cara bernapas berbagai macam hewan. Nah, yang akan kita bahas itu adalah hewan cacing, burung, serangga ataupun belalang, dan juga ular beserta ikan. Nah, jadi langsung saja ke hewan yang pertama yang akan kita bahas adalah cacing. Nah, seperti yang kalian lihat bahwasannya biasanya cacing anas. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya nih, apakah kalian tahu di manakah cacing itu hidup?
Ya, jadi benar sekali bahwasanya cacing itu hidup di dalam tanah. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara cacing ini bernafas? Apakah dia bernafas dari hidung atau dari mulut atau bagaimana? Nah, jadi biasanya itu cacing ini dia bernafas melalui kulit. Nah, jadi hal ini merupakan karena beberapa hewan amfibi itu mengandalkan kulit untuk mengambil oksigen. Pertukaran oksigen ini biasanya terjadi langsung di bawah kulit hewan. Karenanya permukaan kulit cacing ini biasanya selalu basah. Oke, yang kedua selanjutnya. Nah, ini pada gambar yang sudah tertera ini, apakah kalian tahu hewan apakah ini? Ya, jadi ini merupakan burung. Burung ini juga sering kita jumpai ya. Biasanya itu ketika kita jalan-jalan sore itu biasanya banyak sekali burung-burung yang berterbangan gitu kan. Nah, jadi pun biasanya burung ini juga mendapatkan oksigen itu melalui paru-paru. Burung ini juga memiliki satu organ tambahan yaitu pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan. Nah, biasanya ini ada pada saat dia tidak terbang, burung itu menggunakan paru-paru untuk bernapas. Untuk pundi-pundi udara ini dia membantu untuk bernafas. Organ ini merupakan kantong yang berfungsi untuk menyimpan udara. Jenis amfibi yang menggunakan paru-paru itu juga salah satunya adalah katak. Nah, jadi saat masih berbentuk kecebong, mereka menggunakan insang untuk bernafas. Jadi, yang menggunakan paru-paru itu bukan hanya burung, tetapi juga katak. Gitu. Jadi, banyak sekali sebenarnya hewan-hewan yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya. Nah, contohnya itu seperti burung dan juga katak. Nah, selanjutnya itu ada hewan serangga, yakni merupakan belalang. Nah, jadi untuk belalang ini sendiri biasanya itu bernafas menggunakan trakea, karena alat pernapasan pada serangga ini dia berbeda dengan kebanyakan hewan lainnya. Biasanya serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan sebuah oksigen. Trakea ini merupakan sistem pernafasan yang sederhana, berbeda dengan alat pernafasan hewan-hewan lainnya. Sistem ini biasanya menyalurkan oksigen secara langsung ke seluruh tubuh serangga. Terutama pada hewan yang kita bahas kali ini adalah belalang. Karena belalang itu menggunakan trakea sebagai sistem pernapasan, tetapi sebelum menuju ke trakea biasanya oksigen itu harus melewati bagian organ tubuh lainnya pada belalang. Nah, biasanya setelah melalui trakea, oksigen juga masih harus melalui organ tubuh lainnya hingga bisa mencapai seluruh tubuh belalang. Jadi, oksigen yang menyebar ke seluruh tubuh itu diperlukan 4 organ tubuh lainnya seperti spiracle, trakea, trakeolus, dan kantong udara. Jadi, itu merupakan organ pernapasan pada belalang. Nah, yang terakhir, ada yang tahu tidak ini hewan apa? Nah, jadi hewan ini adalah hewan yang hidup di air, yakni ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Mereka ini memiliki alat pernafasan yang unik, yakni berupa insang. Insang ini merupakan alat pernafasan kebanyakan hewan yang hidup di air. Contohnya itu adalah ikan. Nah, insang pada ikan ini berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di dalam air. Insang ini berbentuk lembaran tipis yang banyak. Organ ini terdapat di sisi kanan dan kiri kepala pada bagian ikan. Insang memiliki banyak pembuluh darah. Pembuluh darah ini segera mengambil oksigen yang ada di air. Nah, jadi itu adalah berbagai macam bentuk pernafasan hewan yang
telah kita pelajari hari ini, baik itu dari kulit untuk cacing, paru-paru, trakea, bahkan juga insang untuk ikan. Nah, semoga materi yang saya berikan pada kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.